Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, kali ini ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya dengan melanjutkan daripada kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam bertemu bersama ibu angkatnya yaitu Zulekha dan juga ayah angkatnya yaitu Kiftir, Menteri Keuangan Kerajaan Mesir. Nah adik-adikku di rumah, Kak Fauzan di studio lagi-lagi telah ditemani oleh adik-adikku dari SD IKU Al-Bahja Pusat Banin. Nah gimana kabarnya nih adik-adik hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah, siap mendengarkan kisahnya? Siap. Nah adik-adikku, maka setelah saat itu terbukti bahwasanya bukanlah Nabi Yusuf yang ingin merayu Zulekha, tetapi Zulekha lah nih adik-adik yang ingin merayu anak angkatnya sendiri dan juga menggodanya. Setelah Kiftir, sang suami, membuktikan ternyata gamis Nabi Yusuf sobek dari bagian belakang, maka terbuktilah bahwasanya Nabi Yusuflah orang yang selama ini benar, karena Nabi Yusuf melarikan diri daripada kejaran Zulekha yang akhirnya menarik gamisnya dari arah belakang dan menyobeknya. Nah adik-adikku, saat itu Nabi Yusuf dipesani oleh ayah angkatnya yang ada di Mesir yaitu Kiftir. Yusuf, diamlah engkau tentang perkara ini, karena ini adalah aib keluarga yang sangat besar. Janganlah engkau ikut menyebarkannya. Tapi adik-adikku, apa dikata, berita pun tersebar sangat cepat sehingga satu ibu kota Mesir mengetahui tentang Zulekha yang menginginkan anak angkatnya sendiri, sehingga istri-istri menteri kerajaan Mesir lainnya pun mereka bercakap-cakap dan mereka saling berghibah dan berkata-kata hingga mereka mengatakan qad syaghafaha hubba, sungguh Zulekha telah dimabuk kepayang. Adik-adikku, mendengar hal itu Zulekha tidak terima karena mereka para wanita Mesir tidak tahu bagaimana gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka sekalipun tidak pernah melihat wajah Nabi Yusuf yang selama ini selalu dipingit di dalam rumah, diasuh hingga masa remajanya. Maka saat itu Zulekha berniat nih adik-adik untuk mengundang wanita-wanita istri menteri kerajaan Mesir. Setelah mereka diundang pada suatu hari nih adik-adik, mereka pun masuk ke dalam aula yang sangat besar. Ketika mereka duduk, dayang-dayang Zulekha memberikan kepada mereka para tamu wanita pisau dan juga sebuah apel. Dibagikan satu-satu nih adik-adik. Apel-apel tadi, buah tadi, dan dibagikan juga pisau-pisaunya. Tiba saja Zulekha mengatakan, hai para wanita Mesir, silahkan kalian mengupas buah-buahan itu. Maka mereka sambil menggosip dan menghibah Zulekha di hadapan Zulekha, saat itu mereka mengupas buah-buahan tadi. Maka tiba saja nih adik-adik, ada syarat daripada Zulekha kepada Nabi Yusuf untuk segera masuk ke dalam ruangan dan membawa buah-buahan untuk Zulekha. Dengan isyarat tadi dan ditepukkan tangan, masuklah Nabi Yusuf dari pintu sebelah sana. Lewatlah Nabi Yusuf. Maka dikatakan oleh Allah, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Maka ketika mereka melihat Nabi Yusuf tadi berjalan di hadapan mereka para tamu wanita Mesir, lewat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka melotot, mereka terkagum, mereka terheran dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga waqatta'na aydiyahunna, mereka pun yang sedang ngupas buah itu gak terasa mengupas daripada jari-jari mereka, membeset-beset jari mereka, dan mereka tidak merasakan hal itu karena begitu takjubnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
Nah, adik-adikku, tiba-tiba saja mereka pun mengatakan sebagaimana yang diabadikan oleh Allah. Kulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Maka mereka para wanita tadi mengatakan, hasya lillah, mustahil ada orang begini gantengnya, kata para wanita Mesir tadi. Ma hadza bashara, ini mah bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini mah malaikat turun dari langit. Gak ada manusia modelnya begini. Ini pasti seorang malaikat yang turun dari langit. Sehingga mereka terus membeset jari-jari mereka dan berdarah-darah. Tiba saja Nabi Yusuf yang telah meletakkan buah tadi di hadapan Zulaikha pun menghilang dari pintu berikutnya. Dan mereka masih terkagum dengan kegantengan Nabi Yusuf. Saat itu adik-adikku, Zulaikha tersenyum sinis. Zulaikha senang melihat bagaimana takjubnya mereka dengan anak angkatnya ia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, hai para wanita, tidakkah kalian melihat tangan-tangan kalian? Ketika mereka melihat tangan mereka berdarah-darah, mereka pun menjerit kesakitan. Mereka meminta obat untuk mengobati tangan mereka yang terbeset-beset itu. Maka saat itu adik-adik, Zulaikha mengatakan, itulah hai para wanita Mesir, itulah laki-laki yang kalian caci aku karenanya. Itulah laki-laki yang memfitnah diriku Zulaikha sehingga aku tergoda di dalam rumahku sendiri. Begitupun engkau. Bagaimana kalian saja baru melihat sekali Yusuf langsung terkagum dan menyayat tangan kalian. Bagaimana aku Zulaikha yang setiap hari melihat wajah Yusuf, aku menahannya dan saat itu aku tidak tertahan lagi. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan setelah mendengar bagaimana takjubnya mereka terhadap kegantengan dirinya, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, sungguh penjara lebih baik daripada istana yang megah ini. Mimma yada'unani ilaih, daripada apa yang dipuja-puja oleh para wanita itu. Maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar dipindahkan di dalam penjara. Oleh karena itu nih adik-adik, Kiftir saat itu memutuskan memasukkan Nabi Yusuf ke penjara karena deminya aman daripada fitnah tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya kisah Nabi Yusuf di dalam penjara? Apakah Nabi Yusuf akhirnya bebas? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatid Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV.
Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, adik-adikku, akhirnya Nabi Yusuf pun masuk ke dalam penjara. Tidak lama setelah Nabi Yusuf masuk nih adik-adik, tiba saja masuk juga 2 pemuda ke dalam penjara itu. Satu pemuda tadi adalah koki kerajaan Mesir, di mana ia terbukti meracuni salah satu anggota kerajaan dengan salah satu makanannya. Sehingga koki pembuat roti gandum itu pun dipenjara. Dan yang satu lagi nih adik-adik adalah tukang peras anggur, di mana ia biasa membuat jus anggur yang dituangkan kepada anggota kerajaan. Maka ketika ada seorang anggota kerajaan Mesir yang keracunan, 2 orang inilah nih adik-adik yang menjadi tertuduh terbesar siapa yang meracunkan anggota kerajaan. Alhasil 2 orang ini masuk ke dalam penjara nih adik-adik. Kemudian bercakap-cakap dengan Nabi Yusuf. Hingga nih adik-adik, tiba-tiba pada suatu malam kedua pemuda tadi bermimpi. Di mana mereka berdua terkaget dan bangun daripada tidurnya. Satu orang tadi bercerita kepada Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, semalam aku bermimpi. Ya, bahwasanya aku mengangkat keranjang di atas kepalaku yang berisi roti-roti gandum yang sudah matang. Tiba saja aku melihat burung-burung kecil memakani roti gandum yang ada di atas kepalaku. Kira-kira apa tafsir mimpiku ini? Yang satu lagi pun berkata, semalam aku juga bermimpi bahwasanya aku sedang memeras anggur-anggur tadi. Maka saat itu kedua orang tadi meminta pendapat Nabi Yusuf karena melihat Nabi Yusuf adalah seseorang yang baik. Maka begitulah nih adik-adik, Nabi Yusuf diutus di zaman yang mana banyak ahli nujum dan tukang tafsir mimpi. Di mana Nabi Yusuf pun diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menafsirkan beberapa mimpi. Maka Nabi Yusuf berkata, "Wahai kedua temanku, ketahuilah sebelum makan siang itu datang ke dalam penjara ini yang sebentar lagi akan datang, sesungguhnya aku telah akan menakwilkan dan menafsirkan mimpimu tersebut. Wahai kedua temanku, sembahlah Tuhan yang Esa, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wahai kedua temanku, apa yang Allah berikan kepadaku daripada keahlian menafsirkan mimpi, itu semuanya adalah pemberian dari Tuhanku Allah. Wahai kedua temanku, ketahuilah bahwasanya engkau yang semalam mimpi mengangkat roti dan dimakan burung, sesungguhnya engkau terbukti bersalah. Racun itu salah satu anak buahmu yang memasukkannya daripada koki-koki lain. Engkau pun sebagai kepala koki terbukti salah dan engkau akan dihukum dengan digantung di tiang salib. Dan setelah 3 hari 3 malam mayatmu itu pun membusuk. Tiba saja datanglah burung-burung gagak yang akan memakan jenazahmu yang sedang disalib. Mulai dari arah kepala. Burung-burung gagak itu memakan kepalamu mulai dari arah kepala. Dan engkau, wahai yang semalam bermimpi memeras anggur, sesungguhnya engkau tidak terbukti bersalah sebagai penuang jus anggur bagi raja. Sesungguhnya engkau akan dibebaskan dan aku berpesan kepadamu, wahai temanku yang akan dibebaskan sebentar lagi, tolong ingatkan kepada raja tentang urusan Yusuf yang difitnah oleh sebuah keluarga menteri keuangan kerajaan Mesir. Tolong ingatkan, adili ulang. Tetapi apa? Setelah saat itu temannya tadi pun bebas dan yang satunya pun dihukum salib hingga wafat dan mati. Maka tiba saja fa'angsahu syaitanu dzikra rabbih. Setan
melupakan daripada pesan Yusuf terhadap temannya tersebut. Sehingga ketika temannya bebas, ia pun melupakan diri Nabi Yusuf dan melupakan pesannya. Maka apa yang terjadi? Tetaplah Nabi Yusuf alaihissalam tinggal beberapa waktu di dalam penjara. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka tetap tinggallah Nabi Yusuf di dalam penjara dengan yang sangat lama. Nah, adik-adikku, hingga pada suatu hari nih adik-adik diceritakan setelah beberapa tahun sang teman tadi melupakan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun makin lama mendekam di dalam penjara hingga pada suatu momen raja pun bercakap-cakap kepada para ahli nujumnya di sebuah hidangan meja makan. Sang raja berkata, "Wahai para menteriku dan ahli nujumku, sesungguhnya semalam aku bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf." Sesungguhnya semalam aku bermimpi, aku melihat ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Bagaimana ada sapi gemuk besar dimakan sama sapi kurus-kurus dan badannya kecil. Juga aku telah bermimpi melihat wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Aku juga melihat ada 7 tangkai gandum yang sangat hijau dan di sampingnya ada 7 tangkai gandum yang sangat kering. Maka kira-kira apa daripada tafsir dan takwil dari mimpiku semalam itu? Maka para ahli nujum bercakap-cakap, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mimpimu itu sangat sulit untuk ditafsirkan dan sesungguhnya di antara kami tidak ada yang mampu untuk mengartikan daripada arti mimpimu tersebut." Dalam percakapan itu tiba-tiba nih adik-adik, apa yang terjadi? Tukang tuang jus anggur raja mengingat kembali temannya yaitu Yusuf yang berada di dalam penjara. Ia bercakap kepada raja, "Wahai raja, mohon maaf raja, sesungguhnya aku dulu ketika aku dituduh meracuni anggota kerajaan dan aku masuk ke dalam penjara, sesungguhnya aku menemui seorang teman yang dapat menafsirkan mimpi. Apakah aku boleh bertanya kepada temanku apa arti mimpimu tersebut?" Maka raja berkata, "Ya, engkau boleh bertanya kepadanya." Nah, adik-adik, kira-kira apa ya tafsiran daripada raja yang akhirnya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf yang berada di dalam penjara? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mengkaji lebih dalam ayat demi ayat dan merenungi makna yang terkandung dalam Al-Quran bersama Buya Yahya. Bergegas dalam menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian Tafsir Al-Quran, Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bersama mempelajari kitab yang menjadi panduan umat Islam dalam meneladani, mengikuti, dan mematuhi perintah serta larangan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis 101 rihal itu bukan larangan ziarah kubur. Kajian At-Targhib wa Tarhib, Ahad pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Merenungi kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad yang penuh untayan hikmah dan lautan nasihat untuk menempuh perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membaca surat Al-Baqarah tidak perlu disalahkan. Kajian Kitab Al-Hikam, Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pasang surut keimanan dan semangat menjalani kehidupan merupakan keniscayaan sebagai seorang hamba. Temukan inspirasi dan semangat menjalani kehidupan bersama program spesial ini. Orang bersih hati adalah senangnya di saat berbagi. Mutiara Hikmah Buya Yahya, Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dedikasi khusus dan spesial untuk para santri, membersamai perjuangan menuntut ilmu dan menjadi pewaris Nabi.
Nasihat dari hati ke hati untuk para santri. Hakikat yang menolong kita adalah Allah. Nasihat untuk santri setiap Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Al-Bahjah TV. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salih. Nah adik-adikku, akhirnya teman Nabi Yusuf sang penuang anggur pun turun ke dalam penjara yang sangat gelap. Ia menemui Nabi Yusuf dan ia memohon maaf kepada temannya tersebut karena setan telah melalaikannya dan melupakan pesan-pesannya. Maka saat itu ia berkata, "Wahai Yusuf, sesungguhnya aku dapat pesan dari raja kita bahwasanya sang raja semalam bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, dan ia melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan di sampingnya ada 7 tangkai gandum yang kering." Kira-kira apa Yusuf dari tafsiran tersebut? Nabi Yusuf pun bercakap-cakap dan menafsirkannya. "Wahai temanku, sampaikan kepada rajamu bahwasanya mulai tahun ini mulai tahun ini hingga 7 tahun ke depan, hendaklah masyarakat dan penduduk Mesir diperintahkan untuk menanam daripada gandum dan buah-buah serta sayur-sayur lainnya. Tanamlah oleh mereka daripada gandum-gandum tersebut selama 7 tahun lamanya, dan selama 7 tahun panenlah gandum itu. Ya, panenlah gandum itu dan simpanlah semuanya di dalam gudang penyimpanan kecuali sedikit untuk dimakan oleh penduduk Mesir." Dan setelahnya, kata Nabi Yusuf, setelahnya muncullah 7 tahun berikutnya yang menyengsarakan, 7 tahun kering, kemarau, tumbuhan pun akan lenyap, tidak ada makanan lagi, semua kelaparan. Maka di 7 tahun kedua itulah ketika musim kemarau, makanlah oleh kalian gandum-gandum kalian dari gudang penyimpanan kalian, sebanyak-banyaknya kalian makan dari situ, kecuali sedikit untuk engkau jadikan bibit menanam di tahun berikutnya. Dan baru setelahnya, kata Nabi Yusuf, akan datang 7 tahun berikutnya, di mana di musim itu sangat tumbuh daripada pepohonan, sangat luar biasa daripada kenikmatan Allah. Maka di saat itulah engkau menanam sisa peninggalan biji-biji gandum untuk dijadikan tanaman berikutnya. Maka inilah tafsir yang diarahkan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Maka saat itu sang pemeras anggur pun naik kembali ke atas istana dan menyampaikan pesan itu kepada sang raja. Mendengar penafsiran ini, maka sang raja pun berkata kepada pemeras anggur, "Wahai pengawalku, cepat panggil Yusuf itu naik ke atas sini." Maka turunlah daripada pemeras anggur tadi. Tapi apa dikata? Ketika itu Nabi Yusuf menolak permintaan raja. Nabi Yusuf marah berkata kepada pemeras anggur, "Wahai temanku, sampaikan kepada rajaku, ingatkah engkau dengan urusan pengadilan Yusuf dengan Menteri Keuangan Kerajaan Mesir, yang mana saat itu Yusuf difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara selama bertahun-tahun. Sampaikan pesan itu kepada raja." Maka disampaikan pesan tadi. Maka raja pun mengingat dengan urusan Yusuf. Maka raja saat itu membuat pengadilan yang sangat adil, di mana diundanglah daripada Zulaikha, diundang juga Kiftir sang saksi dan orang-orang yang terlibat di dalam urusan Zulaikha. Maka saat itu Nabi Yusuf menunggu hasilnya di dalam penjara.
Tetapi apa? Zulaikha pun mengakui daripada kesalahannya. Sesungguhnya hatiku saat itu hashasa, saat itu hatiku terguncang dan aku pun terfitnah dengan kegantangan daripada anak angkatku sendiri. Maka setelah terbukti bukanlah Yusuf yang salah, tetapi yang salah adalah istri menteri keuangan kerajaan Mesir, maka raja saat itu mengatakan, "Hai penuang anggur, wahai pengawalku, panggillah sekarang Yusuf, aku janji akan membebaskannya." Maka setelah disampaikan pesan tadi ke dalam penjara yang sangat gelap itu, Yusuf pun menerima tawaran raja untuk keluar dari penjara. Nabi Yusuf pun ketika bertemu raja bercakap-cakap kepada raja. Dan saat itu raja mengatakan, "Innakal yauma ladaina makinun amin." Wahai Yusuf, mulai saat ini aku angkat menjadi bendahara kerajaan Mesir, menjadi menteri keuangan kerajaan Mesir. Nah, adik-adikku, tibalah tahun yang dinanti, yaitu tahun di mana musim kemarau terjadi. Setelah 8 tahun mereka menanam gandum dan padi, memenuhi daripada lumbung gudang mereka, pun saat itu masuklah musim kemarau. Dan saat itu dikatakan Nabi Yusuf telah menjadi seorang menteri keuangan kerajaan Mesir yang betul-betul mengatur siasat daripada persediaan makanan. Bahkan lambung padi yang ada di Mesir saat itu tidak hanya memenuhi keinginan dan kebutuhan penduduk Mesir, tetapi juga memenuhi keinginan penduduk di sekitar negara Mesir. Mulai dari Palestina, Yordania, Syam, Lebanon, Syria, dan negeri-negeri lainnya banyak ditolong oleh negara Mesir. Nah, adik-adikku, saat itu dikatakan Kiftir, mantan menteri keuangan kerajaan Mesir pun wafat. Dan Siti Zulaikha pun akhirnya menikahi Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu dikatakan kemarau tidak hanya terjadi di Mesir, tetapi juga terjadi di negara lain. Pun negara asal Nabi Yusuf, yaitu negara Palestina. Di negara Palestina, saudara-saudara Yusuf berkata kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, "Wahai ayahku, sesungguhnya kami mendengar di Mesir ada seorang Al-Aziz, seorang yang luar biasa, yang ia mendermakan daripada kail-kail, mendermakan daripada takaran-takaran gandum kepada setiap penduduk yang datang kepada mereka. Mohon izinkan kami, anak-anakmu, untuk berangkat ke Mesir dan mendapatkan gandum. Sungguh minggu ini persediaan makan kita sungguh sangat menipis." Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah saudara-saudara Yusuf yang dulu mendorong Nabi Yusuf ke dalam sumur, bertemu dengan Nabi Yusuf yang telah menjadi seorang menteri kerajaan Mesir? Kalau mau tahu nih adik-adik, insya Allah tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Sekian saja. Jangan khawatir, tetap bertemu dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga